Selamat malam teman-teman. Shalom. Suara saya kedengeran ya? Terima kasih. Malam hari ini saya dikasih kesempatan untuk menyampaikan satu hal dalam rangka pembinaan ya, bidang pembinaan. Tema yang akan kita pelajari itu satu tema yang sudah ditetapkan oleh bidang PPH ya, di Badan Pengurus Harian dari LPPI. Kita akan belajar beberapa hal dan tema kita ini hari ini adalah resourceful. Oke, tunggu ya, saya coba share dulu. Oke, bisa terlihat semua? Biar lebih mudah, maka saya coba dibantu dengan bahan presentasi seperti ini. Teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, resourceful, nanti kita akan belajar apa itu resourceful, tapi sebelumnya saya akan jelaskan sedikit kenapa tema-tema ini akan kita bahas dalam beberapa bulan ini. Kita sedang belajar bagaimana pelayanan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai murid-murid Kristus. Jadi bukan cuma di LPPI aja sebenarnya. Tetapi tema ini ditetapkan menjadi bagian supaya semua kita yang ada di LPPI, baik sebagai anggota, pengurus, juga seperti tamu atau teman-teman yang datang dari tempat lain. Tadi saya lihat ada Pak Sugino dari GKO Tangerang ya. Ada budaya yang bisa kita pakai nih. Nah, itu simpulannya dari RACE atau singkatan dari RACE ya. RACE itu ada terdiri dari 5, resourceful, itu bicara tentang kecerdasan. Kemudian yang kedua nanti agility, tangkas ya, ketangkasan. Kemudian integrity, itu ketulusan, tulus. Kemudian ada sinergi, kebersamaan, dan excellent service, pelayanan prima. Jadi 5 hal yang perlu kita jadikan sesuatu yang hidup di dalam pelayanan kita. Jadi budaya ya, jadi sesuatu yang bisa kita kerjakan terus-menerus selama sedang melayani. Di mana aja. Ini juga bisa dipakai di mana aja. Oke. Nah, hari ini kita bersama belajar bahan pertama itu resourceful. Apa itu resourceful ya? Kecerdasan. Tapi nanti kalau kita baca terjemahannya akan lebih jelas. Resourceful itu kalau dibaca di bahasa Inggrisnya bilang begini, having the ability to find quick and clever ways to overcome difficulties, gitu ya. Jadi kita itu punya kemampuan, orang-orang yang punya resourceful itu ada orang-orang yang punya kemampuan untuk menemukan secara cepat dan pintar gitu ya, cerdas, jalan keluar dari beberapa hal yang memang sulit gitu, jalan keluarnya gitu ya, untuk keluar dari kesulitan-kesulitan itu. Kalau diterjemahkan secara gampang itu bilang orang-orang yang banyak akal, orang-orang pandai, orang-orang cerdas, ya kira-kira. Jadi dunia ini sekarang sedang menuju banyak hal yang cerdas, banyak hal yang luar biasa cerdas malah. Kadang-kadang kecerdasan manusia sekarang ini seperti mirip-mirip sudah mau mendekati apa yang mereka pikir sama dengan Tuhan. Nah, ini sudah mulai berbahaya. Tadi saya baca koran Kompas hari ini bilang kecerdasan buatan itu semakin canggih. Kecerdasan buatan itu semakin canggih, teman-teman. Ya, dunia sekarang ini yang membahas kecerdasan itu semakin canggih. Sampai dia bilang kecerdasan itu, siapa itu ya? Siapa yang belum dimatiin ininya ya? Oke. Kalau saya pakai ini kenceng banget suruhnya. Oke. Kecerdasan itu sudah mendekati, kecerdasan buatan ya, itu sudah mendekati. Kalau kita bikin robot, itu sekarang sudah tahapan terakhir mendekati benar-benar seperti manusia. Memang teknologi sekarang tuh masih belum menemukan bagaimana si robot ini punya perasaan. Waduh, luar biasa ya. Robot tuh sudah disiapkan,
untuk punya perasaan. Kalau sekarang kan robot dia nggak ada perasaannya, dia nggak punya rasa gitu ya, dia kerjakan sesuai program-program atau perintah-perintah yang dimasukkan. Tetapi kecerdasan buatan yang sekarang ini sedang mempersiapkan robot itu nanti dia punya perasaan. Jadi dia bisa sedih, dia bisa gembira, dia bisa ngambek, dia bisa ngomel gitu. Sekarang robot nggak ada yang bisa gitu. Kecuali di program sedih ya sedih gitu. Dia nggak bisa respons langsung dari. Luar biasa teman-teman. Kecerdasan manusia itu semakin luar biasa sekarang. Itu ya, itu yang sedang terjadi. Jadi kalau kita mendiskusikan tentang kecerdasan yang ada sekarang di dunia ini nggak akan habis-habis. Ya, waktu itu kita sudah belajar tentang metaverse. Ya, nah, wah, udah nggak ngerti lagi tuh kalau mau dibahas itu sampai kemana nanti ujung-ujungnya itu metaverse. Dan belum lagi teknologi-teknologi yang lain ya, teknologi 5G, bukan 4G lagi ya, bukan 4G, tapi sudah 5 atau 5G. Itu luar biasa. Nanti orang bisa dengan teknologi apa ya, pemindahan data yang super cepat dan super besar dalam waktu sesingkat-singkatnya gitu. Nanti tuh orang operasi, dokter, dia mengoperasi dari di Jakarta, pasiennya ada di Medan. Nggak perlu dokternya datang lagi ke Medan, dokter ahli bedah itu. Tapi dia akan datang, dia sini, dia kutak-atik di sini pakai robot itunya, alat yang dikontrolnya itu akan motong atau membedah itu ada di Medan. Dia di Jakarta gitu, di alatnya dia gitu ya. Jadi nanti dokternya nggak perlu ke sana. Ya, dia operasi dari jauh. Itu teknologi 5G, targetnya begitu. Karena data yang dipindahkan, data yang ditransfer begitu cepat, begitu besar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi kalau sekarang kan kita masih ada delay-nya sedikit ya, ada lag-nya sedikit perbedaan. Tapi lama-lama semua akan bergerak. Ya, jadi teman-teman, Bapak Ibu, kecerdasan itu sudah ada di dunia. Ada di dunia, karena itu adalah bagian dari Tuhan juga. Oke, kita teruskan dulu apa yang kita bahas. Nah, resourceful, kecerdasan. Nanti ya targetnya, setiap pengurus anggota LPP tidak berhenti membina diri untuk menjadi pribadi yang dapat diandalkan Tuhan, atau pimpinan, pengurus, serta rekan sepelayanan dalam semua kegiatan, terutama penginjilan dan pemuritan sebagai core bisnis dari LPPI. Nah, dia ambil dari pemahaman kenapa kita orang-orang Kristen itu harus cerdas. Harus cerdas seperti apa gitu. Kenapa kita harus cerdas? Harus cerdas seperti apa? Itu sebenarnya dari Tuhan mengingatkan kita untuk mengasihinya. Di Matius 22 ayat 37 bilang gini, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Bapak Ibu teman-teman, untuk mengasihi Tuhan, akal budi kita juga dipakai. Bukan cuma jiwa kita, bukan cuma hati saja, tetapi juga akal budi. Itulah makanya orang-orang yang sedang melayani Tuhan, atau orang-orang atau murid-murid atau siapapun yang mengaku percaya kepada Kristus adalah orang-orang yang harusnya selalu memiliki kecerdasan atau akal budi yang kuat tentang Tuhan, tentang kehidupan, tentang apapun saja. Ya. Hari ini kita belajar resourceful. Nah, dari situ kita mau lihat nih, resourceful apa sih yang sebetulnya yang Tuhan inginkan. Tadi saya sempat ngobrol sama teman di kantor saya. Dia hadir hari ini. Dia bilang gini, saya bilang cerdas. Oh iya Pak, cerdas, tapi jangan culas. Wah, asik juga tuh ya. Cerdas jangan culas. Betul. Cerdas itu harusnya memperlihatkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Cerdas itu jangan culas. Cerdas itu sesuatu yang penting yang kita harus persembahkan atau kita lakukan untuk Tuhan. Ya, itu jadi waktu kita bicara cerdas, waktu kita bicara resourceful atau tadi ya dia bilang banyak akal tadi, pintar gitu ya, pandai. Nah, itu
bukan sesuatu yang membuat kita jadi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi malah kita orang-orang yang menjadikan Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup kita. Akal kita tadi, kalau kita persembahkan dengan mengasihi Tuhan itu pakai akal, kita menjadi orang-orang yang punya kecerdasan. Resourceful kita itu resourceful yang memang diinginkan Tuhan. Nah, supaya kita lihat nanti resourceful seperti apa yang mau kita ambil, kecerdasan yang seperti apa yang mau kita ambil. Kita lihat dulu ya. Kita baca dari Amsal 2. Amsal 2, buka Alkitabnya. Di sini mungkin terlalu kecil. Amsal 2 ayat 1 sampai 22. Saya bacakan saja untuk kita semua ya. Amsal 2 ayat 1 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Judul dari pasal ini adalah faedah daripada menuntut ilmu, hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya. Supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Demikian firman Tuhan. Jadi kita baca beberapa hal penting dari sini. Kita nanti akan nemu hal-hal apa sih kecerdasan yang kita perlukan dalam kehidupan kita ini. Atau kecerdasan seperti apa yang menjadi penting di hadapan Tuhan sebagai kita orang-orang percaya. Cerdas, pandai, pintar adalah anugerah Tuhan. Itu harus kita mengerti dengan jelas. Ya, jadi kalau kita merasa bahwa kita ini memang cerdas gitu ya, kita berpikirnya cepat, kita suka memikirkan hal-hal yang baik. Jangan lupa teman-teman, Bapak Ibu semuanya, bahwa itu semua adalah anugerah Tuhan. Ya. Tadi karena Tuhan adalah sumber pengetahuan dan kepandaian. Jadi kita perlu mengerti dengan kuat bahwa Tuhan adalah sumber pengetahuan dan kepandaian. Dari mana tuh ya? Dari Amsal 2 ayat 6 tadi bilang begini, Amsal 2 ayat 6 yang kita baca tadi. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ya, mulai tercermin ya sekarang ya. Waktu kita bicara cerdas, ancar-ancarnya sih ke hikmat gitu. Waktu kita bicara kita punya kemampuan keluar dari permasalahan, ancar-ancarnya ke hikmat. Dan sumbernya adalah Tuhan. Ya, Tuhan yang memberikan semua hal-hal itu kepada kita. Kemudian berikut,
Tuhan menyediakannya untuk kita. Dan kita harus mengusahakannya. Kalau kita lihat tadi ya, beberapa ayat penting di sini, ayat Amsal 2, ayat 1-5, dia menceritakan panjang bagaimana awal-awalnya kalau kita mau menemukan hikmat. Banyak nih ya. Jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, itu semua menunjukkan bahwa Tuhan tuh menyediakannya untuk kita. Hikmat atau dasar-dasar dari kecerdasan itu, dasar-dasar dari segala sumber pengetahuan atau yang bisa kita dapatkan, itu ada di Tuhan. Jadi kita harus mengusahakannya. Jadi jangan, kita tidak bisa bilang, oh karena dia anugerah, kita diam-diam saja. Tidak seperti itu. Tapi ayat-ayat firman Tuhan ajarkan kita, Tuhan menyediakan, kita harus mengusahakannya. Ya, tadi ayat-ayat di Amsal 2, yang ayat 1-5 dan 7-8. Kemudian, apa yang kita dapatkan? Nah, kita lihat di Amsal 2 dari ayat 9-22, panjang sekali ya, menceritakan apabila kita tetap mengandalkan Tuhan dalam menjalankan apa yang Dia berikan, seperti kepandaian, kecerdasan, pengetahuan, banyak hal yang kita dapatkan. Nanti Bapak Ibu baca lagi, itu menjadi bagian yang menguatkan kita, karena itu disediakan Tuhan juga kalau kita memiliki apa yang Tuhan sediakan bagi kita, yaitu kecerdasan, kepandaian, dan kepintaran. Itu semua anugerah Tuhan. Dan ujung-ujungnya, ancar-ancarnya, itu semuanya mengarah ke hikmat. Nah, kita akan belajar sedikit tentang hikmat. Supaya kita tahu, ternyata waktu kita bicara resourceful, berbicara tentang kemampuan kita untuk bisa menyelesaikan banyak hal dengan cepat, menemukan jalan-jalan keluar yang menolong banyak hal untuk menyelesaikan masalah, itu semuanya ujung-ujungnya kita memiliki hikmat. Apa itu hikmat? Hikmat adalah kemampuan untuk melihat dari sudut pandang Tuhan dan mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Jadi, kalau dilanjutkan, cerdas, pintar, pandai, resourceful ini dilengkapi dengan takut akan Tuhan, itu namanya hikmat. Ya, tadi hikmat adalah kita diberikan kemampuan melihat apapun dari situasi apapun, dalam situasi apapun, dari sudut pandang Tuhan, dari sudut pandang Tuhan. Dan nanti kita mampu mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa punya hikmat? Ya, Amsal 1 ayat 7 bilang begini. Amsal 1 ayat 7 bilang, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bapak Ibu, teman-teman, waktu kita bicara pintar tadi ya, cerdas. Supaya kita jangan jadi orang-orang yang culas. Orang-orang yang besar kepala karena kita pintar. Orang-orang yang merasa paling hebat, paling tahu, paling ngerti segala-galanya. Ada satu hal yang penting harus kita miliki. Sehingga kita bisa bilang kita punya hikmat. Itu apa? Takut akan Tuhan. Teman-teman yang sedang melayani di mana aja, sedang melakukan aktivitas pelayanan terhadap Tuhan. Jangan lupa, waktu kita bilang kita orang-orang yang mau mengerjakan perintah Tuhan, ada hikmat yang datang kepada kita. Ada hikmat yang menjadi anugerah untuk kita. Ada hikmat yang diberikan Tuhan, disediakan Tuhan untuk kita. Kita usahakan itu, kita ambil, kita kerjakan usaha-usaha itu supaya kita punya hikmat. Dan jangan lupa, semua itu membuat kita tetap takut akan Tuhan. Karena unsur yang paling penting dari punya berhikmat adalah takut akan Tuhan. Cerdas, pintar, pandai, semua orang bisa belajar. Semua orang bisa melakukan, mengetahui banyak hal. Apalagi zaman sekarang ya. Dulu kalau orang mau tahu sesuatu itu, waduh setengah mati. Dulu saya di kantor itu paling sering harus mengkonversikan gitu ya.
Banyak hal yang harus dikonversikan. Konversikan itu dari satuan tertentu ke satuan tertentu. Umpamanya mengkonversikan uang dari rupiah ke yen, dari rupiah ke dolar, dolar ke rupiah. Itu namanya mengkonversikan. Itu kalau dulu tuh kita kalau mengkonversikan harus hitung. Pakai rumus gitu ya. Wah, kalau dari kilogram ke joule, wah, kilogram force ke joule. Itu apa rumusnya? Terbalik. Atau kilogram force ke apalagi satuan energi lainnya. Banyak banget, banyak sekali satuan-satuan yang harus dikonversikan. Sekarang nggak perlu lagi. Itu buka Google atau carilah di internet, cari di mana aja yang namanya conversion table gitu atau conversion list. Wah udah, buka itu tinggal pencet-pencet, pilih aja mau apa yang mau dikonversikan. Kadang-kadang jadi dilema gitu ya. Kecerdasan yang kita miliki ini, kita berhadapan dengan situasi yang semakin maju, semakin berkembang. Sehingga kadang-kadang manusia itu bukan makin cerdas, tapi situasi membuat kita malas belajar, tidak mau belajar lagi gitu ya. Nah, waktu kita bicara takut akan Tuhan, kita akan melakukan hal-hal benar, termasuk belajar dengan baik. Teman-teman, kita teruskan dulu. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan, tidak dapat menyamai. Teman-teman, Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, waktu kita bilang kita berhikmat, waktu kecerdasan, kepintaran, kepandaian kita itu dilengkapi dengan takut akan Tuhan. Sehingga kita berhikmat. Sehingga kita memiliki hikmat yang kuat yang datang dari Tuhan. Nah, tuh lihat. Apa yang kita peroleh? Keuntungannya lebih dari segala-galanya. Nggak ada harta yang begitu mahal di mata manusia itu. Ternyata kita bisa melebihinya lebih. Berbahagia lagi. Karena kita dapat memiliki hikmat itu. Semua yang dinilai hebat oleh dunia ini, rasanya tidak ada apa-apanya. Tidak dapat menyamainya dibandingkan dengan hikmat yang datang dari Tuhan. Nah, untuk itu, teman-teman, Bapak Ibu, kita kembali tadi ya. Waktu kita diminta untuk cerdas, waktu diminta untuk punya kepandaian, jangan lupa kita selalu harus punya hikmat yang datang dari Tuhan. Gabungkanlah apa yang kita miliki, pengetahuan, kepintaran kita, kecerdasan kita dengan takut akan Tuhan. Sehingga hikmat yang Tuhan berikan itu berkenan jadi anugerah yang besar bagi hidup kita. Dan kita bisa lihat nilainya tuh nggak bisa menyamai apapun. Tidak bisa disamai apapun maksudnya. Ada emas, permata, perak. Nggak akan bisa menyamai apa yang kita miliki melalui hikmat. Jadi sekali lagi, kita bicara, kita orang-orang Kristen harus pintar. Sebenarnya satu poin perlu dilengkapi. Bukan cuma pintar, bukan cuma cerdas, bukan cuma genius, begitu ya, atau sesuatu IQ-nya tinggi, kecerdasannya luar biasa. Tetapi yang paling penting, supaya kita berhikmat, ada poin paling penting, yaitu kita takut akan Tuhan. Nah, dari hal-hal ini, dari semua yang sudah kita dengar tadi, apa nih tanggapan kita? Apa yang menjadi respons kita untuk kita kerjakan sepanjang ini? Tadi tujuannya kita dengar bersama, supaya kita ini tetap belajar gitu ya. Kita ini tidak pernah boleh berhenti belajar. Karena cerdas kita ini harus dikembangkan. Daya pikir kita ini harus dipakai terus. Kemudian dilengkapi dengan takut akan Tuhan. Makanya kita jadi orang-orang berhikmat. Dan orang-orang berhikmat itu menjalani hidupnya dengan bahagia. Karena begitu bernilainya hikmat yang datang dari Tuhan. Ya,
beberapa tanggapan yang bisa kita kerjakan bersama-sama, karena resourceful atau kecerdasan intinya kita harus punya hikmat. Kalau kita punya hikmat, kebayangkan kita bisa seperti apa. Oke, ya. Pertama, harus selalu punya hikmat dari Tuhan supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan sepanjang kehidupan kita. Ya kan? Kita sedang mengaku orang-orang percaya kepada Tuhan. Kemudian Tuhan menyediakan hikmat yang bisa kita ambil, kita pakai dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita punya hikmat terus-menerus yang datang dari Tuhan, ya otomatis kita akan melakukan kehendak Tuhan itu dengan lebih lebih percaya, lebih yakin, karena hikmat Tuhan itu sudah ada kepada kita. Takut akan Tuhan itu kuat. Otak kita yang tadinya cuma dipakai untuk hal-hal yang tidak terlampau penting, dengan hikmat yang datang dari Tuhan, ya kita bisa melakukan kehendak Tuhan sebanyak mungkin. Karena hidup kita yang tersisa ini, ya kita harusnya bisa mengerjakan banyak kehendak Tuhan. Kita teman-teman di LPPI ya sudah terlibat semua ya, mengerti. Kita melakukan penginjilan, pemuritan. Nah, itu sekarang gereja-gereja sedang sibuk tentang hal ini. Banyak gereja-gereja tuh sekarang menjudulkan aktivitas ini kencang sekali. Ya, di mana-mana gereja apa aja, kalau sudah jarang ya gereja-gereja yang inilah ya, gereja-gereja yang normal gitu. Jangan-jangan gereja yang bidat-bidatnya sudah nggak jelas gitu ya. Tapi gereja-gereja normal mulai melihat balik nih. Pelayanan gereja itu intinya adalah penginjilan dan pemuritan. Kenapa? Ya itu yang Tuhan Yesus lakukan sepanjang pelayanannya. Dia mencontohkan, menceritakan tentang kerajaan Allah itu, menceritakan tentang kepastian keselamatan itu, menceritakan tentang bagaimana kita nanti kembali bersama-sama dengan Yesus di surga, itu berita Injil ya, berita kegembiraan itu. Kemudian supaya orang-orang ini bisa mengerti apa perintah Tuhan itu ya dimuridkan. Dan dimuridkan ini intinya adalah untuk supaya Injil ini bisa tersebar cepat di seluruh dunia. Dan jangan lupa ada di Injil bilang, kitab firman Tuhan bilang, kalau nanti firman Tuhan sudah didengar, ya dia akan kesudahannya sudah datang, gitu ya. Di Matius ada bilang begitu. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, untuk kita punya hikmat, kita bisa melakukan kehendak Tuhan itu dengan baik. Kita punya tugas masing-masing dimanapun ya, pelayanan kita, kehidupan sehari-hari, dimanapun kita berada. Kalau kita dipenuhi oleh hikmat Tuhan, kita tahu caranya mengerjakan kehendak Tuhan itu seperti apa. Sehingga sisa waktu yang kita miliki, kita nggak usah bahas yang sudah lewat. Kita lihatnya yang ke depan. Kita punya kesempatan untuk mengerti apa yang bisa kita kerjakan, melakukan kehendak Tuhan karena ada hikmat Tuhan. Kemudian, memiliki hikmat, terutama hikmat dari Tuhan, menolong kita mengerti apa rencana Tuhan bagi kita. Hikmat itu menolong kita mengerti apa rencana Tuhan bagi hidup kita. Banyak orang di dunia sekarang ini bingung. Dia mau ngapain di dunia ini. Dia harus lakukan apa di dunia ini. Begitu banyak orang-orang yang masih nggak ngerti. Nggak usah bilang orang lain ya, tetapi orang-orang Kristen, dia ini nggak ngerti rencana Tuhan bagi hidupnya. Nah, kalau kita tahu rencana Tuhan untuk hidup kita apa, nggak macam-macam kok. Kita ngaku orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya sudah. Tugas kita jelas. Ada amanat agung yang diajarkan kepada kita. Sudah jelas. Nggak ada yang lain. Semua itu sudah ada di dalamnya. Waktu kita bilang amanat agung kan dibilang ajarkan, baptis, ajarkan, utus. Itu semua, itulah rencana Tuhan bagi kita. Yang lain-lain bahwa dia melengkapi kita, dia memberi kita kekuatan, memberi kita pengajaran-pengajaran tentang kasih, itu semua ada di dalamnya. Waktu kita bilang ajarkan, ya itu yang kita bawa dalam hidup kita. Jadi kalau masih banyak orang tidak mengerti rencana Tuhan bagi hidupnya,
dia mungkin perlu belajar lebih banyak lagi. Jadi hari ini apa tanggapan kita? Kalau kita punya hikmat, ada kecerdasan yang dilengkapi dengan takut akan Tuhan, kita akan tahu rencana Tuhan bagi hidup kita. Oke, yang berikutnya, dekat dengan sumber hikmat, kita akan berkelimpahan hikmat. Punya keintiman dengan Tuhan, bicara kepadanya melalui doa dan dengar dia melalui firman. Bapak Ibu, intim dengan Tuhan ini rasanya harus kita kerjakan dengan baik. Ya, saya percaya semua kita yang ada di sini sudah punya waktu yang tetap dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Ada saat teduh yang kita miliki supaya kita intim dengan Tuhan. Bayangkan kita mau jalani kehidupan ini, tapi kita mungkin jasmani kita siapkan, tapi rohani kita tidak kita siapkan. Menyedihkan. Itu cerita-cerita masa lama lah itu. Harusnya kita orang-orang yang sudah mulai banyak belajar dimanapun gitu ya. Kita orang-orang rajin datang ke persekutuan itu sebetulnya itu orang-orang yang berkeinginan dekat dengan Tuhan. Nah, mari teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kita semakin intim dengan Tuhan. Dunia makin sulit diikutin, gitu ya. Dunia ini makin tidak mudah kita hadapi. Walaupun kita bilang kita cerdas, kita pintar, kita tahu segala-gala, kita hafal segala-galanya dengan kuat. Tapi kalau kita nggak takut dengan Tuhan, saya nggak yakin itu bukan berjalan dengan baik. Mari kita belajar terus-menerus dekat dengan Tuhan. Sehingga tadi ya, kita mampu melakukan kehendak Tuhan karena kita punya hikmat Tuhan. Kita ngerti nih rencana Tuhan bagi hidup kita. Ya kita harus intim dengan Tuhan. Kita harus dekat dengan Tuhan. Sehingga apapun yang Tuhan persiapkan bagi kita, ini kita ngerti nih. Kita percaya nih. Wah, jalan saya hidup ini kok begini ya? Wah, ini ada rencana Tuhan. Kita percaya, kita yakin. Karena kita dekat dengan Tuhan. Ya ragu mungkin bisa mengawalinya, tetapi waktu kita selalu dekat dengan Tuhan, Tuhan akan menguatkan kita. Tuhan akan mengingatkan kita. Tuhan akan menyampaikan banyak hal kepada kita. Sehingga langkah-langkah hidup kita ini dalam pertolongan Tuhan langsung. Ada Tuhan Roh Kudus yang menuntun hidup kita terus-menerus. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, kita belajar hari ini. Itu dibilang resourceful, kecerdasan yang harus kita miliki. Jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah merasa kita sudah tahu segala-galanya. Mari tanggapan-tanggapan yang kita diskusikan atau disampaikan hari ini. Mari kita kerjakan di sisa hidup kita. Tuhan menolong kita. Tuhan menyediakan waktunya untuk kita. Tuhan menyediakan tangannya untuk kita. Tuhan menyediakan telinganya untuk kita. Tuhan menyediakan matanya untuk kita. Sehingga langkah-langkah yang kita mau kerjakan sepanjang sisa hidup kita ini akan berkenan kepadanya. Jadi segala kepandaian kita, segala kecerdasan kita, biarlah kita lengkapi, dipenuhi, dibuat menjadi lengkap dan sempurna takut akan Tuhan. Itulah yang kita pakai untuk melayani Tuhan di masa-masa yang akan datang. Itu firman Tuhan hari ini. Demikian firman Tuhan. Biarlah firman ini, pengajaran hari ini menolong kita untuk bisa melangkah dengan baik, melayaninya sepanjang sisa hidup kita. Amin.